Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat Ubantu TV dengan saya Joko Stik di acara sejarah di Ujung Berung. Oke. Pada periode sebelum-sebelumnya kita melakukan podcast tentang sejarah-sejarah, terutama yang terakhir itu adalah tentang Kabuyutan Tarumanegara. Ya. Nah, mungkin pada saat ini kita akan langsung masuk di periode pertengahan, yaitu tentang Kerajaan Galuh. Ya, jadi ada perubahan pada masa periode klasik tua, di mana pada saat itu Tarumanegara dan Kendan, ya, dan ini berkembang menjadi Kerajaan Galuh. Oke, pada hari ini kita sudah hadir di studio Gajah Perkasa Network, Kang Igun. Assalamualaikum, Kang Igun. Ya. Alhamdulillah beliau sudah hadir di kesempatan yang baik ini. Beliau akan menguraikan tentang bagaimana perkembangan zaman ini. Ternyata memang pada zaman dahulu itu para punggawa, saya menyebutnya para punggawa ya, begitu luar biasa. Mereka sangat memikirkan bagaimana memikirkan nasib rakyat, memikirkan bagaimana nasib kerajaan, ya. Sehingga sistemnya itu yang mereka buat, ya, dan sungguh luar biasa. Itu sistem yang sangat detail sekali, ya, menurut saya nih, dan itu memang sangat mencakupi seluruh elemen dari sebuah negara. Oke, Kang Igun, ini di sekarang ini kita ngebahas tentang periode pertengahan nih, ya. Betul, tentang ya. kerajaan Pertengahan, ya. klasik pertengahan saya Ya. menyebutnya. Oke. Klasik pertengahan. Ini bagaimana Kang Igun tentang apa peralihan itu, ya, peralihan dari periode klasik itu menjadi periode pertengahan. Ya, jadi sejarah Sunda itu terbagi menjadi periode purba, begitu ya. Iya. Kemudian ada periode klasik tua, klasik pertengahan, dan kemudian ada klasik muda. Klasik muda. Ketika klasik tua itu periodenya Kerajaan Tarumanegara dan Kendan, ya. gitu ya. Kemudian, nah, periode klasik pertengahan itu adalah ketika kepada yang berbasisnya Hindu, gitu ya. Itu Sunda, Galuh, Pajajaran, gitu kira-kira, gitu ya. Nah, jadi, ini kita akan melihat konteks Ujung Berung, gitu ya. Yeah. Kita akan fokus pada Ujung Berung, bagaimana nasib Ujung Berung nih. Ujung Berung itu dalam periode purba kita sudah bahas, gitu ya. Kemudian Ujung Berung dalam konteks klasik tua sudah kita bahas, itu zaman Taruman dan Kendan. Kemudian, nah sekarang kita masuk dalam Ujung Berung dalam konteks klasik pertengahan, yaitu adalah periode Galuh. Nanti berikutnya akan periode klasik muda adalah periode Islam, seperti apa. Jadi itu dulu Kabuyutan Tarumanegara itu Kabuyutan Parahyangan. Kabuyutan Parahyangan itu dia berubah, ya, menjadi beberapa kerajaan, mungkin begitu, seperti itu, ya. Ya, jadi kan seiring dengan transformasi kekuasaan, gitu ya. Itu kan wilayah itu tata ruang juga sering berubah. Berubah kebijakan lah. Termasuk administrasi juga. Administrasi dan sebagainya, gitu. Nah, kita akan lihat semacam sejarah tata ruangnya. Tata ruang tentang sejarah tata ruang Ujung Berung periode Galuh itu seperti apa, gitu ya. Kita kilas balik dulu, ada kerajaan transformasi, ya, kerajaan Kendan menjadi Galuh. Nah, jadi ceritanya adalah tahun 612 Masehi itu Raja Kendan keempat, gitu ya, Retakan Dayun, gitu ya, memindahkan ibu kota kerajaan dari Medang Jati atau Medanggana yang menurut penelitian sebelumnya itu ada di Ujung Berung, gitu ya. Nah, ini ya, jadi dengan ulasan kemarin lah, ulasan sebelumnya kita memberikan fakta-fakta di mana Medanggana dan Medang Jati itu secara tadi artefaknya, gitu ya, secara toponomi, ya, terutama peta Ciela, ya, bukti peta Ciela, sehingga itu disodorkan alternatif, ya, pemikiran terhadap Medang Jati itu ada di Ujung Berung. Baik. Nah, kemudian Retakan Dayun akhirnya memindahkan, ya, ke Karangkamulian Ciamis, ya. Ciamis yang sekarang, maksudnya? Yang sekarang, ya. Gitu, Karangkamulian, ya. Kemudian, nah, nanti ada situs Karangkamulian, mengubah nama Kendan menjadi Galuh atau Permata. Nah, itu
terjadi tahun 612. 612 ya. Sejak saat itulah tadi ya, awalnya lah perubahan nama tersebut belum berarti merdeka begitu ya. Ya, artinya hanya mengubah nama saja. Nah, tapi yang menarik adalah ketika memindahkan ke Ciamis itu dari Setarruang, ternyata jarak antara Ujung Berung lah gitu ya, Ujung Berung sebagai kebuyutannya, gitu ya. Asalnya, gitu ya. Kemudian jarak ke Pakuan di Bogor, kemudian dari Ujung Berung ke Pakuan, kemudian Ujung Berung ke Karangkamulian itu relatif sama. Oh gitu sama, ya, jarak dari sisi jarak ya. Itu menunjukkan bahwa tata ruang regional itu berarti betul-betul ingin menegaskan bahwa wilayah Bandung atau Ujung Berung gitu ya, Ujung Berung itu merupakan satu dimensi hulu, pusatnya atau Buana Nyungcung gitu, secara regional, secara pulau kerajaan Sunda gitu ya, artinya Jawa Barat lah sekarang gitu ya. Kemudian topografinya mulai turun, sama kan, ke selatan itu ke Ciamis juga turun, kemudian ke utara ke Galuh, ke Bogor juga itu turun kan. Nah itu Buana Panca Tengah. Sama-sama Buana Tengah Utara dan Buana Panca Tengah Selatan. Lalu kemudian sama-sama memiliki yang namanya Buana Larang, yaitu pelabuhan-pelabuhan. Ya contoh di utara kan ada pelabuhan, kalau Sunda kan pelabuhannya di Jakarta ya, atau di Jakarta pada zaman dulunya. belum sampai ke Jakarta, namanya masih Sundapura, kemudian atau Sungai Ciliwung ya, kemudian juga sama dengan Citarum, satu lagi bahkan Karawang ya, Karawang betul. Terus ya sebelah sananya adalah Banten gitu ya. Sebelah baratnya. Pelabuhan itu. Kemudian nah di selatan itu kan Galuh memiliki juga pelabuhan, ya pelabuhan di mana, terutama di daerah Cilacap gitu ya. Cilacap. Nah itu jadi. Nah ini tata ruang ini ternyata membentuk seperti itu ya. Ada polanya ya. Nah ini menarik ya, pertama itu ya. Jadi ketika berubah dari pindah dari Ujung Berung ke Ciamis ini menandakan bahwa ada keseimbangan lah, atau mempertegas bahwa daerah Ujung Berung ini sebagai wilayah yang memang lebih tepatnya untuk pelestarian saja, zona hulu gitu ya. Maka zona kerajaannya itu di topografi yang lebih rendah, ya. Nah ini menegaskan begitu ya, sehingga ini ada indikasi jelas bahwa daerah Ujung Berung ini semakin tegaskan bahwa ternyata pertarungan ketika kemarin Sangkuriang, kejadian Dayang Sumbi dan sebagainya itu berefek kepada ya sudah itu diklirkan saja gitu. Itu apa? Ada kesepakatan. Ya, gitu. Makanya ada kemungkinan bahwa pindahnya ke arah selatan itu adalah dalam rangka bisa mempertegas wilayah Ujung Berung sebagai satu tempat yang suci gitu suci gitu. Artinya bukan untuk hal yang kekuasaan gitu. Nah, kalaupun Karesian disebutkan Karesian besar gitu. Jadi tidak dimensinya lah kekuatan politik gitu ya di kerajaan. Itu yang paling penting. Di lain bahwa ketika pindah ke selatan itu seolah-olah menegaskan bahwa ada indikasi persiapan. Ada persiapan di mana kalau di wilayah Ujung Berung itu terikat menjadi Raja Resi. Karena kan dia kalau di wilayah Tatar Ujung Berung ini kan wilayah Parahyangan, terikat oleh norma-norma harus Raja Resi gitu. Nah ketika pindah keluar, artinya keluar wilayah Ujung Berung, wilayah itu ya Bona Indung disebutnya begitu ya, itu bisa berubah menjadi kerajaan, jadi rajanya raja saja, tidak perlu menyebut Raja Resi gitu. Ya artinya bisa sekuler gitu. Tidak perlu rajanya tidak perlu resi gitu kan. Dan kerajaannya tidak perlu harus jadi pertapaan gitu. Artinya bisa menjadikan kerajaan yang megah secara fisik lah ya. Fisik, taruang maksudnya gitu. Nah, dan dibuktikan dengan tahun 1670 ya, retakan Dayun ini adalah justru memisahkan diri dari Sunda ya. Nah, itu kan sudah menegaskan bahwa kita setara gitu ya. Satu negara atau kerajaan yang merdeka gitu ya. Nah, itu sudah terlihat bahwa indikasinya memang menghindari wilayah Ujung Berung ini dalam rangka menghindari
itu ya apa pola gitu ya, pola kerajaan gitu yang asalnya Karesian mungkin Karesian nih, kemudian keluar pindah ke Ciamis dalam rangka itu ya, dalam rangka juga gelar ya gitu. Nah itu ya. Sehingga dibagi dua menjadi batasnya Citarum sebagai itu sebagai batasnya ya. Kenapa bisa demikian? Terbukti bahwa pasca Pretakan Dayun itu tidak dikenal Raja Resi lagi. Rajanya raja saja gitu. Ya, langsung menyebutkan raja aja gitu saja, gitu ya. Kita lihat ya gitu. Nah, itu ceritanya. Yang menarik kita akan fokus kepada bagaimana sekarang nasib Ujung Berungnya itu sendiri. Setelah ditinggalkan. Gitu ya. Nah, berarti kan wilayah Ujung Berung ini masuk dalam sekarang wilayah kekuasaan Galuh nih. Betul. Ketika dibagi menjadi Citarum itu wilayah selatan dan barat, timur ya, wilayah timur. Timur ya. Timur. Nah itu kan masih wilayah Galuh gitu ya. Masih wilayah Galuh. Maka Ujung Berung ini ternyata memang betul tradisinya lebih kental dengan tradisi Galuh. Jadi Ujung Berung ini adalah dalam periode Galuh kental dengan tradisi-tradisi Galuh. Ada satu kata yang menarik ya. Dalam cerita Parahyangan disebutkan kata-kata yang disebut dengan geger sunten. Nah, kata geger sunten ini justru adalah semacam peristiwa besar gitu ya. Ada satu peristiwa besar di mana di Galuh ini akan ada peristiwa di mana perebutan kekuasaan. Tapi geger sunten ini tercantum dalam cerita Parahyangan. Ya, artinya satu peristiwa yang luar biasa lah. Luar biasa sehingga dikatakan besar, dan ini menjadi nama seolah-olah nama populer gitu. Nah, ternyata di Ujung Berung ada nama itu gitu. Oh, nama itu ada ya. Nah, ini kita akan apakah memang ya ini ada peta Ujung Berung tahun 1960 itu menyebut nama tempat di sekitar Cibodas Lembang atau dekat Hulu Cikapundung itu adalah kata geger sunten. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah geger sunten yang ada dalam cerita Parahyangan, geger sunten yang juga terjadi di wilayah Galuh atau di pusat dekat kerajaan Ciamis lah gitu ya. Apakah sebenarnya terjadi di sini gitu? Iya. Nah, ini. Nah, ada fakta yang cukup. Atau ada keterkaitan? Nah, ada keterkaitan gitu. Ini kan teliti ya. Lebih jauh. Tapi ini faktanya dalam toponomi peta Ujung Berung tahun 1916 itu ada toponomi geger sunten. Dan beberapa nanti kita akan kaji itu tradisinya tradisi Galuh semua gitu. Oh, di situ tuh ya. Ya, kita akan gali ya. Jadi Galuh. Jadi memang ini daerah Galuh gitu. Tapi ini jauh juga ya, dari tadi 670 berapa tadi? 71 ya? 670. Ya, 600. Ini petanya ini saja. Petanya di tahun 1916, berarti kan itu periodenya kan panjang ya. Itu ya. Artinya nama tersebut berarti tercatat begitu lama. Iya, gitu ya. Baru tercatat dalam petanya adalah tahun 1916. Tapi fakta ini membuktikan bahwa kata geger sunten ini menarik untuk dikaji. Di mana peristiwa besar yang ada dalam terjadi geger sunten di Galuh, mungkinkah terjadi di sini gitu? Wilayah Ujung Berung gitu. Itu kita lihat ya. Nah, sama ini menarik juga ya. Ketika kita baca tentang kata Cisaunggalah ya. Ada kata Cisaunggalah. Tentu Cisaunggalah ini justru adalah semacam kerajaan atau semacam tempat yang justru adalah bagian daripada satu sistem Galuh. Nah, dan menceritakan satu peristiwa besar di mana di situ ada Karesian yang disebut dengan Denundawan. Nah, di dalam sejarah disebutkan itu Kuningan. Ya, Cisaunggalah itu Kuningan katanya. Tapi pertanyaannya ya, ini menarik nih. Dalam naskah Bujangga Manik abad ke-15 menyebutkan Cisaunggalah itu sendiri ada di sekitar tadi geger sunten di Cibodas Lembang. Oh gitu. Nah, kelihatan dari mana ya, itu sadiri aing tah inya leupaing ngalir barat tehering milang gunung itu tah Bukit Karesi, Bukit Lalaya Timata Palasari ngalalar Bukit Pala sadatang ka kabuyutan mentas Cisaunggalah. Jelas itu perkat artinya ada tulisannya ya. Kalau kita rekonstruksi itu jalur kunonya jelas ya dari mulai Ujung Berung, kemudian masuk ke wilayah kalau sekarang sebutnya Ngalalar Bukit Pala itu adalah
kira-kira sekitar Puncak Bintang lah. Bukit Pala, Gunung Pengukusan, baru masuk ke Batu Lonceng gitu ya. Nah, baru mentas di Saung Galah. Ternyata Saung Galah di sini kalau di dalam peta adalah Cikapundung. Cikapundung. Nah, ini menarik gitu ya. Jadi ada kata-kata yang luar biasa di dalam cerita Parahyangan dan menceritakan Galuh, tapi kenapa toponominya ada di sini, ada di ujung Berung, dan juga bahkan Bujangga Manik menyebutnya ada di sini gitu dengan kata Saung Galah gitu. Luar biasa ini menarik. Ini ujung Berung menarik ini. Apakah memang kejadian yang di dalam cerita Parahyangan itu sebenarnya di sini? Iya. Tapi tidak jadi masalah. Kenapa? Karena ini masih wilayah Galuh. Gitu. Iya. Iya betul. Ini masih wilayah Galuh gitu. Jadi jangan diperdebatkan maksudnya. Tidak diperdebatkan juga. Iya, betul. Tapi sebagai alternatif penelitian tidak masalah. Iya. Artinya ini kita menyodorkan satu fakta-fakta saja supaya nanti para peneliti itu kan lebih punya alternatif perkembangan keilmuan begitu. Gitu ya. Nah, ini kita coba analisis di mana ada toponomi Golsunten gitu ya. Kemudian juga toponomi Saung Galah yang tadi kalau kita petakan antara sumbernya adalah naskah Bujangga Manik begitu ya, ternyata sama dengan Cikapundung gitu ya. Kemudian nanti kita akan coba banyak mengungkap dengan folklor yang ada di sekitar Batu Lonceng ya. Batu Lonceng artinya sekitar Cibodas lah gitu ya. Nah, kita akan telusuri bagaimana cerita Kuncen, kita akan telusuri tentang cerita masyarakat Kokolot di sana dan sebagainya. Kita akan juga jelajahi survei dan sebagainya lah gitu ya. Nah, ternyata ada indikasi lokasi tempat Cium Wanara mendapat gemblengan Aki Balangantrang atau sejarah kerajaan Galuh abad ke-8. Itu apakah mungkin terjadi di ujung Berung gitu? Ujung Berung Dewa. Ini menarik lah. Gitu. Nah, ini sebagai alternatif ya, alternatif analisa. Analisa betul. Nah, kita lihat ada satu namanya Batu Lonceng ya. Nah, ini Batu Lonceng. Bangunan Batu Lonceng ini kalau kita lihat adalah kita melihat dari struktur tata ruangnya ya, itu adalah berupa punden berundak gitu ya, atau yang kemudian pada zaman Hindu disebut dengan yoni gitu ya. Tentu tadi kalau punden berundak pasti ada menhirnya. Betul. Terus kalau ada yoni berarti ada lingganya. Nah, gitu ya. Nah, secara umum adalah nanti sebetulnya ada tiga undakan gitu ya. Nah, undakan utuhnya adalah paling bawahnya adalah bukit itu sendiri. Nah, namun pada undakan kedua itu ada teras yang berukuran 15 x 15 meter. Ya. Kemudian baru undakan terakhir itu ada 10 x 10 meter. Jadi kalau itu ada 3. Kalau dari gambar itu mencerminkan pundakannya bukan? Ya, itu tangga-tangga itu adalah masuk ke pundakan ke berikutnya gitu ya. Nah, berarti yang di bawah? Nah, yang di bawah itu gunung bukitnya ya, bukit sendiri, bukit tersendirinya. Yang gambar yang bawah. Yang bawah itu. Bawah ini adalah undakan 1 dan undakan 2. Oh, ini tuh undakan 1 dengan undakan 2. Ya. Untuk yang gambar atas itu adalah menunjukkan bahwa bukitnya, bukit tersendiri atau undakan ketiganya. Tiganya, oke. Gitu ya. Nah, itu ya. Jadi ini tata ruangnya kita lihat dulu gitu ya. Nah, ini menarik. Berarti kan ada itunya, ada lingganya ya. Nah, ini menarik juga. Ternyata ketika bicara dengan Kuncen dan bicara dengan masyarakat setempat, ternyata masyarakat setempat malah meyakini bahwa ini tempat Cium Wanara. Itu teh. Oh. Yang disebut dengan petilasan dalam marga Taka, atau masyarakat setempat menyebutnya petilasan Cium Wanara atau Sang Manara dari Kerajaan Galuh. Nah, tadi sudah ada kata Geger Sunten. Iya. Kemudian nyambung dengan ini, bahkan Kuncen dan sebagainya, masyarakat itu sampai meyakini ini adalah daerah. Justru petilasan adalah yang disebut dengan dalam marga Taka itu. Nah, jadi ada 2. Jadi pertama adalah fakta peta toponomi itu yang itu nggak bisa dibantah gitu ya. Nah, ini yang mungkin masih disebut dengan tutur lisan ataupun artefak yang ada di masyarakat gitu. Betul. Dengan cerita turun temurun juga ya. Gitu. Iya. Gitu. Nah, pertanyaan besarnya sebenarnya kan benar tidak nih? Betul. Nah, itu disebut dengan kalau yang ini batu ini apa Kang? Nah, itu yang disebut dengan Lingga Kujang Pangarang Kinasihan. Ya. Nah, jadi ini menhir atau gimana?
Ya, yoninya. Yoninya. Oke. Lingganya. Lingganya. Jadi kan tadi pun yoninya. Yang di atas, yang paling atas tuh ada ini berarti. Ada itunya, ya. Oke. Nah, ini yang menarik adalah senjata seorang panglima yang memiliki sifat welas asih atau rasa kasih sayang. Nah, jadi arti dari lingga kujang pangarang kinasihan itu di bahasa diterjemahkan oleh kitanya, jadi senjata seorang panglima yang memiliki sifat welas asih atau rasa kasih sayang gitu ya. Yang ditujukan bahwa disebut dengan panglima di sini adalah dalam marga taka atau masyarakat lokal menyebutnya justru adalah Ciumanara. Ya, Ciumanara. Nah, ini mungkin menarik ya. nyebutnya Ciumanara itu sebagai kesatria lah ya. Yang mungkin lagi belajar di sini atau apa Ya, bagaimana? di sini ya. Nah, itu menarik ya. Nah, saya coba begitu ya gali informasi yang ada di tadi ya, berangkat sebetulnya ada dari penasaran ketika toponomi sendiri kan menyebutnya ada Geger Sunten ya. Ya, betul. Dan Geger Sunten itu identik dengan cerita tentang Ciumanara begitu Betul. ya. Nah, pertanyaannya apakah benar nih ada nih gitu ya. Ternyata ketika saya datang ke ke Batu Lonceng ya, kuncen-kuncennya malah menceritakan Ciumanara gitu ya. Saya kaget gitu ya ketika awal melihat Geger Suntennya saja ada di sini gitu ya. Tapi kenapa cerita juga ada di sini gitu. Betul. Berarti kan sudah dua fakta ya. Satu adalah fakta dari toponomi gitu ya. Yang kedua cerita tutur lisan gitu. Betul. Ya, itu menarik. Nah, kemudian saya coba masih penasaran gitu ya, nggak terlalu gitu ya. Saya berkunjung aja ke beberapa tempat sesepuh di sana gitu. Tidak hanya di sana gitu ya. Saya coba verifikasi jadi sana banyak tempat-tempat. Saya datang ke sekitaran Panglipur Gali gitu ya, kemudian ke sekitar Geger Suntennya itu sendiri. Kuncen-kuncennya gitu masih ya. ada itu tuh. Nah, orang tuanya saya cari ke sana, kemudian ini tahun 2016 saya dengan Mbak Hanto ya. Iya, Mbak Hanto almarhum. Ya, kita cari sampai mencari sana. Dan semakin penasaran ternyata itu ada makam-makam. Di sana itu. Ada makam-makam. Jadi dan makam-makam itu ternyata kalau kita rangkai menjadi sebuah sistem. Si makam itu. Contoh gitu ya. Contoh saya temukan ketika datang ke Batu Lonceng, nyebutnya Panglima. Iya betul. Ketika datang ke makam ini, contohnya nanti ke 3 buah makam Senopati di Palasari gitu ya. Kita cari informasi itu. Siapa Layang Sari, siapa Prabu Layang, sama-sama intinya gitu ya informasi. Ternyata ini dimensinya adalah tadi ya, makam untuk Prabu. Oh, di sana itu. Ya, gitu, petilasan Prabu. Contoh gitu ya. Iya. Itu kan sudah mulai ada makam tapi tematik gitu. Iya. Ada polanya ya. Ada polanya. Nah, ini jadi kaget juga. Dan ini kita temukan satu persatu gitu. Iya. Tidak dalam secara cerita utuh gitu ya, cerita utuh. Nah, kemudian saya coba ke Pasir Malang ya, pengukusan. Kita coba di sana ada petilasan gitu, coba ya. Itu kan sistem. Nah, ada katanya makam Eyang Angking Jaya Kanduruhan gitu di pengukusan. Nah, cerita informasi ternyata kok nyebutnya kepala keamanan kerajaan gitu. Di orang sananya itu ya. Eyang Angking Jaya itu siapa? Beliau adalah kepala keamanan kerajaan. Lah, tadi panglima. Tadi Prabu. Sekarang ini gitu. Nah, udah mulai punya hipotesa gitu, punya kela jangan gitu. Jangan ini membentuk sistem gitu. Iya. Nah, ini menarik ya. Jadi ketika kita menelusuri satu persatu awalnya hipotesa kita hanya tertariknya hanya kepada Geger Sunten lah gitu ya gitu. Iya. Dan Geger Sunten itu terus kemudian mulai penasaran lagi kan ketika ke Batu Lonceng ada temuan cenah ini adalah panglima gitu ya. Dan panglima itu cuma naranya gitu. Iya, betul. Nah, terus kemudian penasaran lagi, saya kan ke beberapa tempat lagi dengan Mbak Anto itu kan gitu ya, dengan sekretaris saya begitu ya. Almarhum gitu ya. Nah, bermacam-macam gitu ya. Akhirnya kita contohnya ke makam Akinini Kantaya Tani di Pasir Nini gitu ya. Ternyata kokolot didinya kalau di sana menyebutnya ini kepala bagian pertanian kerajaan. Menyebutnya tuh gitu ya gitu. Ini siapa
makam Akin ini Kantayan nanti teh gitu ya. siapa? Gitu. Oh, ternyata dialah yang ngurus tentang pertanian kerajaan dulu. Terus kemudian makam Sangara ya, Sanggajai. Susah. di Gunung Sangara ya. Nah, ternyata dia adalah informan untuk tadi Sandi Telik istilahnya. Kalau pada zaman itu Sandi Telik ini sebutannya kalau sekarang menyebutnya apa ya? Kalau itu teh apa? PR. Bukan yang kalau apa mata-mata itu apa? Oh, spionase. Ya, Intel. Jadi Intel katanya. Oh. Gitu ya. Makam Sembah Dalem Jurang. Nah, ini adalah kegedean juga gitu ya. Nah, terus kemudian kita heran juga kenapa ada dua gunung yang namanya Pasir Malang. Ya, ada 2 Pasir Malang. Kemudian ada toponomi Palintang gitu ya. Nah, terus ada Demah Luhur. Kita tahu Demah Luhur itulah sejenis Siti Hinggil atau gerbang kerajaan. Wah, ini jadi menarik nih. Puzzle ini kan sebenarnya sudah mulai membentuk satu puzzle ya. Terus lihatlah satu topografi orang Sunda sendiri kan pandai membentuk pertahanan itu kan memanfaatkan alam. Nah, maka saya dan Mbah Anto itu kan sampai membuat satu semacam teori ataupun rekonstruksi dari satu konstruk lah nyebutnya. Kalau bahasa ilmiahnya itu konstruk itu adalah konsep lah istilahnya. Jadi dari menarik nih, kan ada makam Eyang Ranggawulu, Ngelih Wulu, Ciboda itu berarti Lembang kan ya? Ya, di atas. Karena saya kan kebetulan orang Subang nih. Di sana ada nama daerah namanya Ranggawulu dan itu ada hutan. Ya. Mungkin itu menjadi bagian dari ini ya. Hulu itu ya. Nah, jadi kalau kita melihat dari puzzle itu ternyata kan di sini sistem panglima, di sini senopati, di sini pertanian, di sini pusat kerajaannya, ini sistem religiusnya, di Panglipurga kan pusat religiusnya, kemudian itu untuk pengamatan atau telik sandi, di Sangara ada telik sandinya, kemudian di Pangarang itulah sistem pertahanan, gunung-gunung itu sendiri kan ternyata itu Geger Sunten sebagai pusat kerajaannya kan ditingker oleh gunung gitu ya. Iya, betul. Nah, jangan-jangan itu ada di lembah itu ya berarti ya. Betul ya. Makanya ini menarik gitu ya, menarik satu sistem gunung sebagai satu sistem pertahanan ya gitu. Dan ini pola orang Sunda yang tidak aneh lah ketika orang Sunda itu berkreasi dalam satu bentuk tidak membentuk benteng. Ya, membuat benteng. Tidak membuat benteng, tapi dia akan memanfaatkan benteng alam gitu ya. Nah, ini menarik ya. Jadi jadi ketika waktu itu saya kaget gitu ya. Ketika hanya ingin pertanyaan sederhana awalnya adalah apakah benar gitu ya. Ketika kita menemukan toponomi Geger Sunten di ujung Berung ini, apakah benar nggak itu bekas Ciuman Nara? Hanya muncullah tadi ya informasi dari Batu Lonceng. Pertanyaan iya gitu, tapi kan nggak itu juga. Pas saya ternyata gali lagi ke beberapa lokasi, ternyata ini sistem besar gitu ya. Sistem besar yang istilahnya tidak mandiri gitu ya. Nah, dan ini saling terhubung ya. Betul ya. Nah, ini contoh adalah Demah Luhur ya, kita bisa melihat tadi. Jadi gunung-gunung itu sebagai sistemnya, sistem pertahanan untuk mempertahankan wilayah daerah Geger Sunten itu sendiri ya. Nah, ini disebut dengan Demah Luhur atau di Kampung Palintang ya, ini Demah Luhur atau yang sekarang disebut dengan tadi ya situs Cipatapaan atau si Palintang gitu ya. Palintang. Nah, ini situsnya seperti ini gitu ya. Nah, jadi yang menarik ini yang gambar ini batu ini. Yang batu-batu itu ya. Nah, polanya menarik. Menurut saya masuk dalam sistem tata ruang ya. Jadi disebut dengan setiap bukit yang ada di Demah Luhur ini adalah berada pada situs yang terletak pada Ngalingga-Manik. Ngalingga-Manik itu memuncak. Jadi suatu bukit tersendiri yang diapit oleh dua sungai ya. Sungainya itulah Sungai Cipatapaan, yang berikutnya Sungai Cipanjalu. Nah, pola seperti ini adalah istimewa bagi orang Sunda atau disebut dengan Nirmalaning Lemah. Gitu ya. Ini ruang istimewa. Jadi diistimewakan. Nah, jadi Siti Hinggil ini kita lihat adalah sebagai pintu gerbang untuk menyambut kalau ada yang datang gitu. Jadi gerbang utama lah istilahnya. Gitu gerbang utamanya. Nah, tentu sebagai gerbang utama ada harus berkaitan dengan satu sistem pertahanan juga. Betul. Nah, posisinya ada di lembah.
Yang ini tuh. Ya, kita lihat ya, kita lihat. Nah, ini ya. Jadi posisinya tuh ada Demah Luhur itu posisinya di warna merah di bawah ya. Demah Luhur itu ada di antara Cipatapaan dan Cipanjalu. Jadi Siti Hinggilnya atau gerbang kerajaannya terletak di celah lembah antara dua gunung, Manglayang dan Palasari. Jadi celahnya. Bentengnya justru gunungnya, Gunung Manglayangnya dan Gunung Palasarinya. Bentengnya, celahnya jadikan Siti Hinggilnya. Nah, ini menarik ya. Kemudian diapit ke sungai tadi ya. Nah, kemudian ada Kampung Palintang. Nah, Kampung Palintang itu sendiri adalah kita melintang itu portal. Portal ya bahasa kita sekarang ya. Portal ya. Artinya penghadang ya. Jadi nggak boleh masuk ya gitu ya. Jadi nggak boleh masuk karena tadi ya ada yang melintangi dulu gitu ya. Jadi itu sistem pertahanan. Jadi sekarang adalah semacam pos pertahanan untuk masuk ke daerah sana gitu ya. Kemudian lebih ini lagi ada Pamalang tuh ya, Pasir Malang tuh di atas ya. Pasir Malang itu untuk melakukan sebuah tadi ya semacam pos-pos pertahanan lah gitu ya untuk Malang sama itu untuk menghadang juga gitu menghadang. Jadi gunung, jadi nanti posisinya ada di Garis Sultan itu dikelilingi oleh Gunung Palasari, Gunung Manglayang sama Gunung itu teh Gunung Sangara, Pangparang, sebelah utaranya adalah Gunung Bukit Tunggul, kemudian selatan baratnya itu adalah Pengukusan dan Pasir Malang gitu ya. Gitu. Jadi tingker sekali gitu. Nah, menarik di barat ada Pasir Malang, di timur juga ada Pasir Malang. Ya. Ada dua nama yang sama ya. Yang sama, sistem pertahanan itu. Di sini kelihatan nggak? Ya, ini di sini baru yang cuma timur satu saja, ya, yang timur ya. Oke. Kita akan lihat. Nah, Pasir Malang itu Pengukusan ya. Nah, kemudian ini Pangparang. Pangparang ini terkenal dengan satu daerah terjal untuk pangkalan militer nantinya juga. Jadi ada pangkalan militer. Kemudian di Sangara ini ya telik sandinya gitu untuk pos pengamatan ya. Pengamatan ya itu pengamatan. Nah, ini menarik gitu ya. Nah, ini Gunung Pangparang ya. Oh, ini ada dua. Nah, kebetulan ini saya dan ini tahun 2017 yang ini. Saya survei ke sini itu, meneliti ini ya. Nah, terlihat ini bentengnya kelihatan tuh. Jadi jadi gunung itu sebagai benteng. Nanti di balik antara dua gunung besar, ini ya. Yang besar itu adalah gunung Bukit Tunggul. Oh, Bukit Tunggul. Yang kecil ini ini adalah Gunung Pangparangnya. Di balik ini di antara dua itu Garis Sultan. Gitu contoh gitu ya. Nah, ini contoh-contoh itu. Jadi Gunung Pangparang sebagai sistem pertahanan militer gitu ya. Dan ini kejadian nanti juga ketika nanti zamannya Mataram. Jadi Pangparang tetap menjadi sistem pertahanan juga gitu ya. Itu tersebut sebagai suatu tempat latihan perang dan sebagainya. Iya. Nah, bahkan ada toponomi yang menarik ya, ini sering dikunjungi oleh para favoritnya Lembah Tengkorak ya. Saya juga sering ngedengar, cuman yang gimana sih waktu itu begini ya ininya tuh. Ini jauh sekali itu ya. Tapi harus naik Pangparang, terjun bawah. Nah, ini saya dengan 2016 ya melakukan penelitian dengan Abah Anto gitu ya. Itu tentang ekspedisi Gunung Pangparang sebagai sistem pertahanan ya, pertahanan. Nah, kemudian jadi ekspedisi sampai ke Lembah Tengkorak, ke Lelung Datar dan sebagainya itu. Kenapa disebut Lembah Tengkorak sih? itu perlu dicari. Nah, apakah itu tempat dulu itu ya? Pembantaian. Mungkin ya gitu ya. Iya. Nah, ini jadi sistemnya. Nah, yang menarik ini sebelah barat ya. Jalan masuk sebelah barat itu dibuat kecil. Jadi kalau kita menyusuri dengan rekonstruksi jalur Bujangga Manik gitu ya. Bujangga Manik itu melewatinya nanti dari ujung Berung gitu ya. Masuk ke wilayah Palalangon gitu ya. Palalangon kemudian masuk ke nanti yang akan menjadi Pamoyanan gitu ya, atau kerajaan Arca-Manik nantinya gitu. Itu belum jadi, atau Cikeling saya sebutnya Cikeling. Kemudian masuk ke nanti Puncak Bintang kira-kira. Nah, itu Ngalalar Bukit Pala gitu ya.
Bukit Pala. Kemudian masuk ke Pengukusan. Iya. Nah, Pengukusan. Di Pengukusan ini adalah kira-kira pertahanan paling barat. Pertahanan paling barat. Atau disebut dengan Pasir Malang. Jadi Pengukusan dan Pasir. Jadi kalau di timur itu ada Siti Hinggilnya adalah Pelintang. Lalu kemudian ada Pasir Malang. Iya, Kan ada Pasir Malang sebagai pendampingnya. Nah, kalau di barat, di barat itu Gunung Pengukusan, kemudian Pasir Malang. Nah, jadi kalau sekarang kita semua jalan-jalan, sebenarnya ada sekarang disebut dengan situsnya atau tempatnya disebut dengan Patahan Lembang. Nah, jadi kalau ada yang pelang Patahan Lembang, sebetulnya itu jalur kuno masuk ke dalam Kabuyutan ya, dari arah barat. Tapi dari arah barat. Ya. Nah, ini kalau kita teliti ternyata adalah tadi ya, kalau kita di Pengukusan sendiri kita bisa melihat satu sistem-sistem batu ya, yang kira-kira untuk kalau siaga untuk berperang lah. Jadi kalau ada serangan dari barat gitu ya, itu batu-batunya itu tuh bisa kita lihat yang bulat itu, untuk bersembunyi untuk melakukan serangan gitu ya. Iya. Kalau bahasa sekarang mah apa ya, pinball merenya. Pinball ya, benar-benar. Main pinball. Tapi gitu. batu-batu sejenis ini banyak. Banyak. Ya, memang banyak. Sengaja mungkin ya, mungkin gitu ya. Ya, ini riset ya. Riset itu kan memungkinkan lah. Iya. Dari sistemnya, dari artefak. Itu tuh biru-biru tuh kenapa ya? Memang itu mungkin cahaya mungkin ya. Bukan. Nah, yang menarik adalah setelah Pengukusan lalu masuk ke jalur yang sangat sempit. Nah, itu sengaja sebagai satu sistem itu adalah pertahanan itu ketika harus jalannya sempit. Jadi tebing kemudian bawahnya langsung jurang sesar Lembang. Jalannya kecil. Nah, seperti ini ya. Iya. Nah, ujungnya langsung dari ini sistem pertahanan jadi disebut dengan makam untuk pertahanan ya, kepala militer. Kemudian di ujungnya itu Panglima Batu Lonceng. Jadi kelihatan baru masuk ke dalam menyeberang ke Cikapundung. Nah, berarti sudah masuk dalam itu zona kerajaan gitu ya. Jadi zona kota lah istilahnya. Zona kotanya gitu. Ya ini menarik ya, artinya apa yang dikatakan oleh Bujangga Manik, kemudian apa yang diceritakan oleh folklore, juga apa yang diceritakan oleh Kuncen dan sebagainya, dan bukan satu, berbeda-beda begitu ya. Itu membentuk satu sistem. Lalu kita lihat ruangnya juga gitu ya, ternyata ini memungkinkan menjadi satu sistem besar gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, dari semua sistem itu kita lihat adalah pusatnya sekarang. Nah, ketika kita masuk ke pusatnya, saya juga kaget ke sana disebut dengan Curug Karaton. Disebut Karaton. Ini sebutnya Curug Karaton. Jadi jangan kaget. Nah, jadi kalau datang jangan satu-satu gitu. Catat gitu ya. Ini nanti kata apa yang di sana itu akan ini Curug Karaton gitu. Tulis Curug Karaton. Berarti kan catat ini Curug Karaton. Ya, nanti datang ke sini ini ternyata pertanian ini. Makam ini pertanian. Kan ini itu kalau kita hubungkan itu akan menjadi sistem gitu. Ini ada petilasan Arya Sunten Jaya itu berarti dari cerita orang makamnya ada. Makamnya juga ada. Ada. Jadi ada. Bahkan curug-curugnya disebutnya Curug Keraton. Nah, ini menarik ya. Jadi dari istilahnya begini ya. Pertama dari folklore, dari fakta toponominya ada. Kemudian dari folklornya ada. Kemudian kita telusuri satu persatu dari sebuah sistem informasi kerajaan, petilasan. Kemudian dengan narasumber yang berbeda-beda, tapi ternyata mereka membentuk satu kesatuan sistem konsep lah konsep yang bisa kita simpulkan bahwa tadi kita simpulkan bahwa memang perkembangan dari awalnya adalah satu kabuyutan biasa gitu ya. Nah, ini berkembang menjadi kabuyutan yang sangat kompleks gitu ya. Jadi cerita Geger Sunten ini sangat memungkinkan bahwa ketika Ciumanara digembleng oleh Aki Balangantrang itu tidak lebih memungkinkan gitu ya. Terjadi di sini. Ya, kenapa? Satu alasan yang paling logis adalah
ketika terlalu dekat ke pusat kerajaan Ciamisnya, itu akan terlalu dekat dengan informasi. Iya, mata-mata lah ya. Mata terutama gitu ya. Kalau di sini kan terkenal ya Ujung Berung tuh geeman gitu. Iya benar-benar. Jadi hutan belantara yang sulit, angker, sulit dimasuki, sulit di apa gitu ya. Artinya jaraknya jauh gitu ya, jaraknya jauh. Terus ini juga membentuk sistem gemblengan. Terus terkenal dengan keresiannya, terkenal. Jadi penggemblengan ini rasanya juga memungkinkan penggemblengan itu justru bukan di tempat masyarakat umum, tapi terjadi di keresian atau di kabuyutan, gitu ya. Nah ini ininya. Jadi tidak di tempat yang padepokan umum lah. Iya, benar. Atau tidak di darat gitu, tidak di topografi yang rendah. Yang rendah gitu ya. Tapi harus di topografi yang memang bergunung-gunung, yang sifatnya memang untuk itu gitu ya. Iya. Itu ya. Jadi memang kesimpulan terakhirnya bahwa memang ya sebagai alternatif lain daripada satu tata ruang ya kita menyodorkan tata ruang bahwa tadi ya bahwa sistem yang dibentuk oleh Geger Sunten ya tadi toponomi yang terutama yang kalau dihipotesakan ada di sekitar Cibodas Lembang itu membentuk satu sistem yang luar biasa. Dan itu kalau diteliti lebih lanjut sangat memungkinkan terjadi cerita ketika Ciumanara itu digembleng oleh Aki Balangantrang di Geger Sunten. Nah, sangat dimungkinkan terjadinya di wilayah Ujung Berung. Okay. Lebih lanjutnya mungkin bisa diteliti lebih lanjut oleh fakta-fakta yang lain gitu ya. Tapi saya ada pertanyaan juga nih Kang Igun. Jadi kalau saya melihat polanya kan betul-betul kompleks ya. Jadi betul-betul bagaimana mereka membentengi kenegaranya itu dari kalau saya melihat itu kan seperti ada musuh. Kan gitu ya. Betul. Kebayang kelihatan kan ini dia begitu sangat ketatnya gitu ya sampai memikirkan secara detail gitu ya. Ini bagian pertaniannya di sini, pertahanannya di sini, ada mata-mata informan segala macam lah gitu ya. Betul. Nah, itu sebetulnya siapa yang menjadi musuhnya ini? Ya kalau kita lihat situasi politik ya, situasi keadaan di abad ke-7 dan 8 ini adalah mulai berkembang sebenarnya pertarungan dari dulu ya, dulu ketika abad ke-4 sebenarnya pertarungan itu adalah ketika terjadi antara pesisir dan pedalaman. Ya. Di zaman Taruma jelas ya, ketika Taruma itu datang sebagai migran, ya kemudian yang menjadi pertentangannya adalah justru pedalaman gitu ya. Maka lahirlah konsep Parahyangan. Konsep Parahyangan adalah sebetulnya reaksi atau satu konsep di mana terjadinya jangan sampai terjadi permusuhan lah di antara pesisir dan pedalaman gitu ya. Jadi budaya pesisir dan pedalaman ini kelihatan sering jadi perang, jadi konflik ya. Itu gitu ya. Nah kemudian di abad-abad berikutnya memang ternyata tumbuh ya. Jawa Tengah sudah mulai tumbuh menjadi namanya Kalingga ya, di setelah Galuh itu kemudian berkembanglah tadi ya Kalingga ya. Jadi kalau kita petakan Pulau Jawa itu kan ada Sunda ya, Sunda kira-kira di arah kira-kira dari Banten sampai ke Pakuan gitu ya. Nah di pedalaman kemudian sampai selatan itu kan Galuh. Galuh. Kemudian ada Kalingga. Nah kemudian Kalingga kemudian ada Sambara ya. Nah jadi ada itu yang peta yang globalnya itu satu Pulau Jawa. Kecil-kecilnya kan nanti ada Itra Prahasta, ada siapa gitu. Nah, di saat bersamaan abad-abad ke-7 dan 8 ini kan Sriwijaya muncul. Yang di sana di Palembang. Itu. Nah, itu kan basisnya adalah tadi ya pesisir ya, kan maritim. Bahkan tadi ya pertentangan antara Kalingga atau Jawa atau Kalingga itu dengan Sriwijaya gitu kan. Efeknya kan ke Sunda. Karena ada di utara. Nah, tapi yang menarik adalah kemitraan itu justru terjadi antara Galuh dengan Kalingga. Oh, itu tadi? Ya. Jadi sebenarnya musuh utamanya sebenarnya kalau Galuh itu dengan Sundanya. Yang dulu serangan. Ya itu. Emang dari dulu adalah karena lahir dari itu ya.
Tapi memang akhirnya tidak apa ya. Nanti makanya ketika disebut dengan roti Pajajaran itu karena dikuasai oleh satu keturunan. Iya, betul. Itu keturunan Galuh. Keturunan Galuh. Ya. Jadi nanti Sunda ketika dikuasai. Contoh Sanjaya lah, Sanjaya. Sanjaya itu kan penguasa Pulau Jawa. Dia dari Kalingga. Tapi juga keturunan Galuh. Iya. Tapi dia juga lah menjadi mertua ya, jadi besanan gitu ya. Diangkat jadi menantu gitu ya. Iya. Di Sunda. Jadi mewarisi semua akhirnya. Contoh gitu ya, persatuannya memang itu contoh itu nanti Sanjaya gitu ya. Iya. Nah, terakhir juga sama ketika nanti ketika disebut Pajajaran gitu ya. Pajajaran itu sendiri kan sama karena dia adalah posisinya adalah diwarisi adalah dua-duanya. Ya, jadi kedudukan utamanya ada di Galuh sebenarnya. Oke. Nah, gitu. Enggak. Oke, sahabat Super TV, aduh sangat menarik ya podcast kita pada hari ini, luar biasa. Bagaimana perkembangan sejarah yang ada di Sunda, khususnya di daerah Ujung Berung, ternyata itu menjadi bagian dari sejarah Sunda secara keseluruhan. Saya kira menjadi begitu ya. Dan bagaimana para pendiri negara yang ada di Sunda ini begitu sangat memikirkan bagaimana komponen-komponen strategis suatu bangsa itu sangat diperhatikan ya. Dan ini mungkin menjadi dasar juga nih ya, bagaimana teori-teori dasar kenegaraan mungkin kayaknya kami dari sini. Sistem pertahanan. Oke, luar biasa kayak pertahanan alami ya. Luar biasa. Pertahanan alami. Seperti pertahanan alami, tidak usah lagi membuat benteng-benteng secara manual ya, seperti hanya Spanyol dan itu gitu ya, Inggris atau Belanda. Kak Igun, terima kasih ini sangat luar biasa, ini sesuatu yang saya sangat baru sekarang saya mendengar ya. Dengan periode klasik seperti ini ternyata mereka sudah demikian berpikiran majunya kepada kita. Ya. Mungkin gitu aja. Ya, ada satu lagi. Nanti periode depan kita akan masuk kepada satu kerajaan yang ada di Gunung Manglayang. Gunung Manglayang. Ini sudah dekat sekali dengan kita. Oke. Namanya Nagarawangi. Nagarawangi ya. Pemirsa TV, kita jangan lupa ya, nanti pada periode berikutnya kita akan bercerita tentang Nagarawangi yang satu kerajaan di kaki Gunung Manglayang. Di kaki Gunung Manglayang. Oke, terima kasih Kang Igun sudah hadir di studio pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang diuraikan oleh Kang Igun itu sangat bermanfaat bagi kita semua dan kita jadi tahu asal muasal dan bagaimana Ujung Berung dahulu. Ya. Setidaknya ini adalah terobosan hipotesis ya, artinya silahkan benar atau tidaknya kan bisa dibuktikan lagi dengan penelitian lebih lanjut. Ya, penelitian lebih lanjut. Oke. Terima kasih. Demikian sahabat Super TV, insya Allah kita akan bercerita kembali mendongeng ini di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih.